Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen arsitektur dan desain interior UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi budaya dalam karya seni kriya arsitektur dalam mata kuliah kriya arsitektur. Sebelumnya, kita akan membahas tentang proses penciptaan sebuah karya kriya. Jadi, ada sebuah tahapan yang harus kita lalui agar kita bisa menghasilkan sebuah seni kriya arsitektur yang baik. Yang pertama adalah proses penciptaan karya seni itu berawal dari adanya permasalahan. Jadi, kita harus tahu dulu apa permasalahan yang ditimbulkan. Kemudian permasalahan ini dituangkan dalam sebuah konsep untuk bisa diwujudkan. Perwujudan karya mengacu pada bentuk yang dapat diwakili ide dasar penciptaan karya seni. Eksplorasi budaya dalam karya seni kriya arsitektur itu merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan elemen budaya tradisional dan lokal ke dalam desain dan konstruksi arsitektur. Hal ini tentunya melibatkan pemahaman tentang nilai sejarah, estetika, dan budaya yang ada. Berikut beberapa aspek utama dalam eksplorasi karya seni kriya arsitektur. Yang pertama, penggunaan motif dan ornamen tradisional. Desain arsitektur dapat mengadopsi motif dan ornamen yang khas dari budaya tertentu, misalnya ukiran, batik, mozaik, yang mencerminkan warisan budaya lokal. Contohnya, Pura Besaki di Bali menggunakan ornamen ukiran khas Bali pada bangunannya. Juga contoh dari anyaman manik-manik di Kalimantan. Kemudian untuk material lokal, penggunaan material lokal seperti bambu, kayu, batu, dan tanah liat tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga mencerminkan cara hidup tradisional dan pengetahuan lokal tentang bahan bangunan. Hal lain yaitu teknik konstruksi tradisional, yaitu misalnya sistem rangka kayu atau metode anyaman bambu. Seringkali digunakan kembali dalam arsitektur kontemporer untuk menciptakan struktur yang kuat dan estetis yang berakar pada kebijaksanaan lokal. Filosofi dan nilai budaya. Desain arsitektur dapat mencerminkan filosofi dan nilai budaya setempat. Misalnya, konsep ruang yang mencerminkan harmoni dengan alam, prinsip-prinsip Feng Shui, atau tata letak yang mencerminkan hierarki sosial dan komunitas. Misalnya saja rumah adat Tongkonan di Tanah Toraja. Ritual dan fungsi sosial. Memahami dan mengintegrasikan kebutuhan akan ruang yang mendukung ritual dan fungsi sosial, misalnya alun-alun desa, balai pertemuan adat, atau tempat ibadah. Adaptasi iklim lokal, yaitu desain yang mempertimbangkan iklim lokal, misalnya atap yang miring, kemudian ventilasi alami, ya, dan juga misalnya rumah-rumah panggung. Mempertahankan warisan budaya, mengintegrasikan dan melestarikan bangunan bersejarah atau elemen arsitektur tradisional dalam pengembangan urban yang baru, membantu menjaga warisan budaya tetap hidup dan relevan. Contohnya Hotel Mojopahit yang ada di Surabaya. Eksplorasi budaya dalam karya seni kriya arsitektur itu tidak hanya menciptakan bangunan yang indah dan unik, tapi juga menghormati dan melestarikan identitas budaya. Dengan demikian, arsitektur menjadi sebuah medium yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta mendukung keberlanjutan budaya dan lingkungan. Terima kasih.